Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Cindy Marisa selaku dosen mata kuliah pengembangan profesi konseling. Di sini saya kelompok 12 akan membawakan materi mengenai profesi konseling di masyarakat. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Sekar Dewi Larasati selaku anggota, Azahra Tunisa selaku anggota, Nabila Novianti Ramadhani selaku anggota, dan Rahma Akmalia sebagai moderator. Saya Sekar, saya akan menjelaskan tentang profesi konseling di masyarakat. Layanan bimbingan dan konseling tidak hanya diimplementasikan di lingkungan pendidikan formal, namun di pendidikan non-formal juga. Dalam hal ini, masyarakat dipandang sangat perlu dilaksanakan dengan segera oleh instansi pendidikan yang bekerja sama dengan seluruh aparat pemerintah dalam rangka memberikan bantuan sehingga paradigma masyarakat semakin terbuka terhadap segala bentuk yang akan merugikan dirinya sendiri serta mempersiapkan dalam mencapai masa depannya. Bimbingan dan konseling yang keberadaannya semakin dibutuhkan dalam masyarakat merupakan suatu badan yang sangat penting. Dengan kata lain, bimbingan dan konseling mempunyai peran dalam mencari jalan keluar dalam setiap kesulitan yang dihadapi suatu individu masyarakat dalam usaha mengembangkan potensinya. Dengan adanya bimbingan dan konseling di dunia masyarakat secara intensif akan memberikan dampak baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang akhirnya akan kembali pada keberhasilan suatu individu tersebut. Selanjutnya, konseling bagi industri. Bimbingan dan konseling industri adalah pembahasan suatu masalah dengan seorang karyawan yang mempunyai masalah emosional dengan maksud untuk membantu karyawan tersebut agar dapat mengatasi masalahnya secara lebih baik. Secara umum, tujuan bimbingan dan konseling industri adalah untuk membantu karyawan mengembangkan kesehatan mental mereka yang lebih baik, sehingga mereka akan berkembang dalam rasa percaya diri, pemahaman, pengendalian diri, dan kemampuan untuk bekerja secara efektif. Aktivitas yang dilakukan dalam konseling yaitu nasihat mengatakan kepada orang apa yang harus dikerjakan, menenteramkan hati, memberi dorongan dan keyakinan kepada orang untuk menghadapi masalah, komunikasi, memberikan informasi dan pemahaman, melonggarkan ketegangan emosional, membantu orang agar merasa lebih bebas dari ketegangan. Berpikir jernih mendorong pemikiran yang lebih masuk akal dan rasional, dan reorientasi mendorong perubahan internal dalam tujuan dan nilai. Konseling bagi komunitas. Konseling komunitas adalah sebuah proses perjumpaan komunikasi secara eksistensial yang dilakukan konselor pada sebuah komunitas orang yang hidup dan tinggal pada suatu daerah. Terjadi interaksi antara individu yang beraneka ragam etnis atau ras, sosial, budaya dengan kebutuhan, kepercayaan, kegemaran, sumber daya yang sama. Tujuan konseling komunitas adalah memperhatikan keadaan individu dan kelompok dalam setiap pelaksanaannya. Selain itu, konseling komunitas memberikan bantuan bagi individu maupun kelompok masyarakat yang memerlukan layanan secara fisik dari psikologis untuk memperbaiki keadaan komunitas atau masyarakat. Lewis mengungkapkan bahwa tujuan konseling komunitas adalah menggali potensi individu maupun komunitas untuk mengintervensi kemampuan mereka yang dapat diaplikasikan melalui pendekatan sesuai dengan kondisi komunitas. Intervensi kemampuan yang dimaksud ialah mencakup melakukan pemberdayaan masyarakat atau komunitas. Konseling bagi lansia. Pada usia lanjut, seseorang atau lansia sering melihat ke masa lalunya dan menikmati hidupnya di masa sekarang tanpa melihat hidupnya di masa depan. Mereka tidak ingin diabaikan dan sering menuntut pada pemerintah, masyarakat, atau konselor terhadap kebutuhannya. Tuntutan kebutuhan mereka seperti pelayanan bagi usia mereka yang sering terabaikan dengan layanan lain. Oleh karena itu, bimbingan dan konseling menjadi salah satu sosok yang tepat bagi usia lanjut. Layanan-layanan bimbingan dan konseling dengan pendekatan yang tepat dapat membantu para lanjut usia untuk memperoleh tujuan hidup mereka yang membuat mereka mandiri. Salah satu bentuk pendekatan dalam bimbingan dan konseling pada usia lanjut yaitu pendekatan spiritual. Pendekatan ini
cocok pada usia lanjut agar mereka lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Tujuan dari pendekatan itu agar mereka dapat memaknai hidup secara lebih baik dan tidak berpikiran negatif tentang dirinya. Konseling keluarga. Konseling keluarga adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan konselor yang berkaitan dengan permasalahan keluarga yang dialami anggota keluarga, sehingga klien atau individu tersebut mampu melakukan perencanaan, menentukan langkah positif, menyesuaikan diri, serta mengembangkan potensi dan menghasilkan perubahan diri yang positif atau lebih baik, serta mampu menjadi keluarga yang harmonis. Konseling keluarga berfungsi untuk mengkondisikan peran agar lebih fleksibel. Selain itu, juga agar setiap anggota keluarga mampu mengeluarkan segala pikiran dan perasaan akan ketidaksesuaian yang dirasakan dengan anggota keluarga yang lain. Prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan konseling keluarga yaitu kedudukan setiap anggota sejajar. Tidak ada satu anggota keluarga yang lebih penting dibandingkan yang lain. Situasi ini merupakan penyebab masalah keluarga sehingga yang harus diubah adalah prosesnya. Konseling kesehatan. Konseling kesehatan klien di masyarakat adalah proses bantuan psikis yang dilakukan seorang konselor berkaitan dengan kesehatan klien di masyarakat. Untuk mencapai kesehatan yaitu kondisi sejahtera baik secara fisik, mental maupun sosial yang bermuara pada tercapainya tujuan akhir dari konselor. Tujuan akhir dari konseling yaitu CAS ataupun KST. Materi yang dapat konselor berikan yaitu A. Menjadi keluarga yang sehat dan harmonis. B. Pentingnya menjaga kesehatan. C. Dampak pribadi yang tidak sehat. Tujuan konseling kesehatan secara umum yaitu tercapainya kesehatan klien yang sejahtera baik secara fisik, mental maupun sosial, dan tercapainya tujuan dari konseling kesehatan di sekolah yaitu membantu tercapainya tujuan pendidikan agar tercapainya mental siswa yang sehat. Membantu tercapainya tujuan pendidikan dan agar tercapainya mental siswa yang sehat. Baik, kesimpulan dari presentasi kali ini, konseling sebagai profesi konseling masyarakat adalah konsep yang melandasi peran dan fungsi konselor di masyarakat dewasa ini. Sejalan dengan dinamika kehidupan, kebutuhan akan bimbingan dan konseling tidak hanya dirasakan pada lingkungan sekolah saja. Dewasa ini sedang dikembangkan layanan konseling dalam setting yang lebih luas, yaitu masyarakat di dalamnya ada karir, keluarga, lansia, kesehatan, dan komunitas. Konseling dalam masyarakat sangat dibutuhkan karena populasi yang beragam dan karakteristik masalah manusia yang makin meluas. Terima kasih atas presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rahma Akmalia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.